Hydra! Hail Hydra! Hail Hydra! Trilogi yang menjadi pondasi storyline dalam seri ini dimulai dengan kisah seorang warga sipil Amerika yang sangat ingin menjadi anggota militer dan ikut berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, sayangnya postur tubuh dan kondisi kesehatannya tidak mendukung. Sekarang, mari kita mulai dengan film pertama dari trilogi ini, Captain America The First Avenger. Seperti apa kisah film Captain America The First Avengers? Wahai Asgardian, ayo kita bahas bareng nenek moyang. Film ini dimulai pada tahun 2011 ketika sekelompok ilmuwan dari Washington DC menemukan sebuah bangkai pesawat di Kutub Utara. Di sana, mereka menemukan sebuah benda misterius berwarna merah putih biru yang terbuat dari vibranium yang merupakan milik Captain America. Dalam sekilas balik, kita dibawa ke bulan Maret tahun 1942, di mana pasukan Hydra yang dipimpin oleh Johan Smith menyerbu sebuah gereja di Tonsberg, Norwegia. Mereka mencari artefak kosmik misterius yang dikenal sebagai Tesseract, yang dianggap sebagai permata berbahaya dari harta Odin yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setelah menemukan Tesseract yang asli, Smith mengkoitkan penjaga gereja dan menghancurkan kota Tonsberg. Kemudian pada tahun 1943 di New York City, seorang pria bernama Steve Rogers yang memiliki postur tubuh pendek dan kurus mencoba mendaftar untuk menjadi seorang tentara dan bergabung dalam Perang Dunia Kedua melawan Nazi pimpinan Adolf Hitler. Meskipun telah mencoba beberapa kali sebelumnya, dia terus ditolak karena dianggap fisiknya lemah dan memiliki riwayat penyakit. Saat menonton di bioskop, Steve Rogers menegur seseorang yang membuat gaduh di gedung tersebut. Ini membuatnya dihajar habis-habisan di sebuah lorong buntu. Meskipun telah terdesak dan tidak mampu memberikan perlawanan, Steve Rogers tetap menolak untuk menyerah dan mencoba melarikan diri. Untung saja sahabat Steve Rogers yang bernama James Buchanan Barnes, biasanya dipanggil Bucky, menyelamatkannya. Bucky adalah seorang sersan tentara yang ditempatkan di Infanteri 107. Keesokan harinya dia akan diberangkatkan ke Inggris untuk menjalankan tugas pertamanya. Bucky bermaksud untuk mengajak Rogers untuk bersenang-senang di malam terakhirnya di kota New York. Mereka berdua pergi ke Star Expo di mana mereka melihat pertunjukan dari Howard Stark, ayah dari Tony Stark, yang sedang memamerkan teknologi mutakhirnya, yaitu pembalik gravitasi yang bisa membuat mobil berjalan tanpa menyentuh tanah. Sayangnya percobaan tersebut gagal. Setelah pertunjukan selesai, Bucky mengajak Rogers untuk bersenang-senang dengan para wanita. Namun Rogers menolak. Dia berusaha meyakinkan Bucky bahwa dia akan terus mencoba mendaftar menjadi anggota militer untuk membela negaranya. Mereka berdua akhirnya berpisah dengan pesan perpisahan. Dr. Abraham Erskine, seorang ilmuwan tanpa sengaja mendengarkan percakapan Rogers dan Bucky. Dr. Erskine kemudian mendekati Rogers untuk menggali informasi tentang asal-usul serta visi dan misi Rogers yang membuatnya tertarik dengan semangatnya yang telah 5 kali mencoba mendaftar untuk masuk bergabung dengan angkatan militer di beberapa kota yang berbeda. Setelah sekian lama, akhirnya Steve Rogers lulus dan menjadi seorang prajurit sesuai dengan mimpinya. Sementara itu, di markas Hydra, Johan Smith mempersiapkan Tesseract yang pernah dicuri di Norwegia. Ia ditemani oleh dokter peneliti bernama Dr. Arnim Zola yang berusaha untuk membuat desain yang bisa menyerap Tesseract menjadi senjata pemusnah massal. Percobaan dilakukan dengan hasilnya di luar dugaan. Desain ciptaan dokter mampu menyerap Tesseract dengan baik, menghasilkan energi berwarna biru yang membuat mereka berdua terkagum-kagum. Di tempat lain, di markas latihan militer, Steve Rogers memulai latihan perdananya. Peggy Carter, seorang pengawas operasi, memberikan arahan. Kolonel Phillips, pemimpin dari operasi divisi mereka, juga hadir. Mereka semua berkumpul untuk menjalankan tes pelatihan dengan tujuan mencari satu prajurit super terhebat dalam sejarah. Ujian pelatihan dimulai, dan Rogers menjadi sasaran ejekan karena fisiknya yang terlihat lemah. Dia selalu gagal dalam tes kekuatan. Dalam ujian untuk mendapatkan sebuah bendera di atas tiang, para prajurit berlomba-lomba. Namun, tidak ada yang berhasil, kecuali Steve Rogers. Ia menggunakan otaknya lebih dari ototnya untuk memenangkan ujian ini. Akhirnya dia diizinkan naik ke atas mobil bersama dengan Peggy Carter sampai garis finish. Kolonel Phillips terlihat kurang yakin dengan Steve Rogers dan bahkan menuduh bahwa Dr. Erskine salah memilih orang.
Dr. Erskine menjelaskan bahwa dia memilih seseorang yang cerdik dan bisa mengontrol kekuatan yang akan diterimanya. Rogers merupakan orang yang cerdas, meskipun fisiknya tidak begitu kuat. Kolonel Phillips membuat tes dadakan dengan melempar granat palsu kepada para calon prajurit. Semua prajurit melompat menghindari granat tersebut, kecuali Steve Rogers yang malah memeluk granat untuk melindungi teman-temannya. Melihat keberanian Steve Rogers, Kolonel Phillips dan Peggy Carter mulai yakin bahwa Steve Rogers adalah orang yang tepat. Dr. Erskine pun merasa bangga karena pilihannya tidak salah. Pada malam hari, Dr. Erskine mendatangi Steve Rogers di kamarnya dan menceritakan tujuan sebenarnya. Dr. Erskine mengirim pemimpin Hydra yang bernama Smith yang sangat ambisius seperti Hitler. Smith yakin ada kekuatan besar yang tersembunyi di bumi yang ditinggalkan oleh para dewa, yang hanya bisa diambil oleh manusia super. Smith mengacam Dr. Erskine jika tidak memberikan formula serum super soldier buatannya. Dr. Erskine akhirnya menyuntikkan serum yang sebenarnya belum siap ke dalam tubuhnya Smith, mengubahnya menjadi sosok yang bertambah kuat namun juga jahat, wajahnya merah. Formula serum super soldier memiliki efek samping. Serum ini akan membuat orang yang baik menjadi lebih baik dan orang yang jahat menjadi lebih jahat. Rogers, meskipun fisiknya lemah, bersedia menerima kekuatan itu dan berjanji akan tetap menjadi orang yang baik. Sementara itu, di markas Hydra, Smith menemukan lokasi Dr. Erskine. Dia merasa serum Dr. Erskine adalah satu-satunya pertahanan pihak lawan yang bisa menghadapi kekuatan mereka. Smith memerintahkan Dr. Zola untuk mengkoitkan Dr. Erskine dan merebut serum tersebut. Kolonel Phillips, Senator Brand, dan Fredley Mesentry dari Departemen Luar Negeri juga sudah hadir. Proses injeksi serum dimulai dan operatornya adalah Howard Stark, seorang insinyur mekanik terbaik. Ketika proses injeksi mencapai tahapan 70%, Dr. Erskine khawatir dengan kondisi Rogers yang sepertinya tersiksa dalam tabung. Peggy Carter memerintahkan Howard Stark untuk menghentikan prosedur tersebut. Namun Rogers justru berteriak dari dalam tabung, menyatakan kesiapannya menghadapi situasi tersebut. Transfer dilanjutkan hingga mencapai 100%, dan Rogers yang semula kurus dan lemah kini berubah menjadi pria dengan tubuh kekar dan berotot, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sayangnya, keberhasilan mereka justru berakhir ketika Kruger memulai aksinya mencuri satu botol serum yang tersisa dan berhasil menembak Dr. Erskine. Rogers marah setelah Dr. Erskine tewas. Kemudian dia mengejar Kruger yang kabur dengan mobil. Rogers yang kini memiliki kecepatan berlari di atas manusia normal berhasil menyusul Kruger. Kruger akhirnya menyandera seorang anak dan mencoba kabur menggunakan kapal selam yang telah disiapkan. Namun Steve Rogers tidak menyerah begitu saja dan melanjutkan pengejaran sampai ke dalam air, di mana ia berhasil menarik dan membawa Kruger kembali ke daratan. Namun botol serum yang dicurinya telah pecah. Kruger, untuk menghindari interogasi, memilih untuk bunuh diri dengan mengonsumsi pil sianida. Sementara itu, orang-orang kepercayaan Adolf Hitler datang ke markas Hydra untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diberikan oleh Hitler kepada Smith. Mereka menemukan bahwa Smith tidak pernah memberikan senjata yang diinginkan oleh Hitler. Para utusan Hitler marah kepada Smith, menganggap bahwa Berlin akan dihancurkan oleh Smith dan bahwa Smith telah berkhianat kepada Hitler. John Smith mengkoitkan mereka semua dengan menggunakan senjata canggih yang memanfaatkan kekuatan Tesseract. Smith menggunakan momen ini untuk menyatakan pemisahan dirinya dari Jerman dengan klaim bahwa Hydra tidak akan berkembang jika terus berada dalam bayang-bayang Adolf Hitler. Sementara itu, Howard Stark memeriksa kapal selam milik Rogers, yakin bahwa kapal selam tersebut dibuat dengan teknologi canggih yang dihasilkan oleh divisi senjata rahasia Nazi, yaitu Hydra yang dipimpin oleh Johann Smith. Kolonel Phillips memerintahkan Peggy Carter dan Howard Stark untuk pergi bersama-sama dengan pasukan untuk menghadapi Hydra. Rogers yang kini telah berubah menjadi manusia super dan sangat ingin melawan Hydra, malah diperintahkan pergi ke Alamogordo. Kolonel Phillips masih meremehkan kekuatan hasil eksperimen Dr. Erskine dan lebih percaya pada pasukannya. Senator Brand di sisi lain ingin Steve Rogers dikenal oleh masyarakat dan menjadikannya headline koran. Dia ingin Steve Rogers pergi berkeliling negara dengan kostum Kapten Amerika untuk mempromosikan sumbangan perang. Rogers bahkan memainkan peran dalam sebuah film perang yang menjadikannya seorang artis. Ketidaknyamanannya semakin terlihat ketika Rogers berpidato di depan para prajurit untuk mengajak mereka bergabung menjadi sukarelawan yang akan ikut dengannya melawan Hitler. Rupanya para tentara tersebut tidak berminat dan mereka hanya menginginkan gadis-gadis yang tampil seksi di hadapan mereka. Bahkan mereka juga melempari Kapten Amerika yang dianggapnya sebagai lelucon.
Ketika Carter datang menemui Steve Rogers, dia mengingatkan bahwa dirinya sepertinya hanya dijadikan sebagai tikus percobaan oleh Kolonel Phillips dan bahkan dijadikan sebagai kera yang menari oleh Senator Brand, yang jauh dari harapan Dr. Erskine terhadap Steve Rogers. Carter juga memberikan informasi kepada Rogers bahwa ada 200 prajurit dari Infanteri 107 yang menghadapi Smith dan hanya menyisakan 50 orang yang berhasil pulang. Sementara sisanya masih tidak diketahui keberadaannya. Mendengar kabar tersebut, Steve Rogers malah teringat kepada sahabatnya yang memang ditugaskan di Infanteri 107. Lalu ia menghadapi Kolonel Phillips untuk mencari tahu keberadaan atau lokasi sahabatnya tersebut. Namun Kolonel Phillips meyakinkan bahwa Bucky tidak ada dalam daftar nama pasukan Infanteri 107 yang berhasil selamat. Rogers yang merasa Kolonel Phillips tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan sahabatnya Bucky dan yang lainnya akhirnya keras kepala memutuskan untuk pergi sendiri ke Austria dan menjalankan misi dengan bantuan Peggy Carter. Mereka berdua berangkat dan diantar oleh Howard Stark dengan menggunakan pesawatnya. Sayangnya, pesawat tidak bisa mengantarkan Rogers ke titik tujuan karena musuh menyerang mereka di perbatasan. Hal ini membuat Rogers memutuskan untuk terjun ke tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rogers sendiri berhasil masuk ke markas Hydra dengan menyusup masuk ke dalam kendaraan milik Hydra. Lalu dia menghabisi satu persatu penjaga Hydra dan mencari sahabatnya Bucky. Singkat cerita, Steve Rogers datang bersama dengan Bucky dan prajurit-prajurit lainnya menjadi tawanan Hydra. Rogers selalu melaporkan dirinya kepada Kolonel Phillips dan menyerahkan diri karena telah melakukan pelanggaran disiplin. Rupanya, Kolonel Phillips merasa bahwa Rogers tidak berhak untuk mendapatkan hukuman dan justru mengucapkan selamat atas keyakinan Peggy Carter yang terbukti benar. Steve Rogers alias Kapten Amerika pun dianggap pahlawan bagi para prajurit divisi tersebut. Dia juga mendapatkan medali kehormatan dari Senator Brand, namun rupanya Steve Rogers justru tidak menghadiri upacara kehormatan tersebut. Di sisi lain, Peggy Carter yang melihat rekaman Steve Rogers ketika bertempur malah melihat foto dirinya yang selalu dibawa oleh Steve Rogers kemana-mana, yang membuat dirinya kembali membuka hatinya untuk Steve Rogers setelah dikecewakan sebelumnya. Smith juga dibuat terpukul setelah melihat gudang-gudang persenjataannya hancur, yang membuat rencananya untuk menghancurkan dunia kembali tertunda. Rogers, Bucky, dan Jones melompat ke atas kereta tersebut dan berhasil masuk ke dalamnya. Sayangnya, dalam pertempuran, Bucky harus terjatuh dari atas kereta dan menyebabkan Steve Rogers larut dalam kesedihan karena telah kehilangan sahabat terbaiknya. Sementara itu, Dr. Zola dibawa untuk menghadap Kolonel Phillips. Kolonel Phillips menginterogasi Dr. Zola. Dalam interogasinya, Dr. Zola mengatakan bahwa Smith akan menggunakan senjata pemusnah massalnya dengan memanfaatkan kekuatan dewa melalui Tesseract untuk menghancurkan seluruh dunia. Mendengarkan hal tersebut, Kolonel Phillips menjadi sangat khawatir dengan rencana Smith. Di tempat lain, Smith dan ribuan anak buahnya mempersiapkan pesawat canggih yang akan digunakannya untuk mewujudkan misinya. Sementara Peggy Carter mencoba menghibur Steve Rogers yang masih bersedih atas kematian Bucky, sambil meyakinkan bahwa kematian Bucky bukan merupakan tanggung jawabnya dan bukan merupakan kesalahannya. Sementara di luar, Kolonel Phillips dan Peggy Carter bersama dengan pasukannya telah bersiap untuk menyerang masuk ke dalam markas Hydra dan menghancurkan satu persatu anak buah John Smith. Mereka berdua kemudian menjemput Rogers dengan menggunakan mobil canggih super cepat milik Smith untuk mengejar pesawat dan mencegah Smith melakukan misinya. Sebelum masuk ke dalam pesawat, sempat-sempatnya Steve Rogers terkaget melihat rencana pemusnah massal untuk menghancurkan kota New York yang telah disiapkan. Saat anak pesawat pengeboman dilepaskan, Steve Rogers segera mengikutinya dan berhasil menguasai pesawat pengeboman tersebut. Ketika berhasil kembali ke pesawat, Steve Rogers dan Smith akhirnya bertemu dan bertarung. Steve Rogers berhasil menghancurkan desain buatan Dr. Zola yang di dalamnya terdapat keyboard serat yang keluar dari tempatnya. Smith yang bermaksud mengamankan Tesseract tersebut malah tanpa sengaja membuka lubang cacing atau wormhole lalu membuat Smith terhisap ke dalamnya. Setelah itu, Tesseract terjatuh ke lantai menembus lapisan pesawat hingga akhirnya terjatuh ke lautan. Sayangnya, pesawat milik Smith ini sudah rusak dan Steve Rogers tidak bisa mengendalikannya untuk mencegah pesawat jatuh di pemukiman penduduk. Maka, Steve Rogers memilih untuk mendaratkannya di daratan Arktik sambil mengucapkan perpisahan yang merupakan permintaan terakhirnya bahwa dirinya ingin mengajaknya berdansa. Pesawat pun akhirnya terjatuh dan segala upaya dilakukan oleh Kolonel Phillips dan Carter untuk mencari Steve Rogers tidak pernah berhasil.
Di tempat lain, Steve Rogers akhirnya terbangun di rumah sakit bergaya tahun 1940-an dan mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pertandingan baseball yang dihadiri pada tahun 1941. Steve Rogers kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan melarikan diri keluar dari rumah sakit. Ternyata daerah sekelilingnya telah berubah 100%, yang artinya dirinya kini berada di waktu yang jauh dari eranya, yaitu tahun 2011. Tiba-tiba, seorang yang tidak dikenal menghampirinya dan dia adalah Nick Fury, seorang agen rahasia yang merupakan kepala dari S.H.I.E.L.D., sebuah organisasi khusus pemerintah yang beranggotakan para superhero yang bertujuan melindungi manusia dari serangan luar angkasa. Fury menjelaskan kepada Steve Rogers bahwa dirinya telah tertidur selama 70 tahun, yang sangat mengejutkan Steve Rogers. Steve Rogers kemudian mengingat bahwa dirinya sudah punya janji untuk kencan dengan Peggy Carter. S.H.I.E.L.D. kemudian menghubungi Steve Rogers untuk mengajaknya bergabung dalam misi mereka. Steve Rogers setuju dan bersiap untuk memulai tugas baru dalam era yang sangat berbeda. Ya, kira-kira itu pembahasan film Captain America The First Avengers. Jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan semoga informasi yang saya berikan ini memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.